Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA dan SMK di seluruh Indonesia, khusus Ananda, siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab di Kota Batam. Bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam penyampaian materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 dengan bab 4, yaitu iman kepada Rasul Allah. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah masih diberikannya kita rahmat, nikmat, kesehatan, rezeki, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan beliau sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Siswa-siswi sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ikuti tayangan ini, pembahasan ini sampai tuntas agar kalian mengerti dan paham dengan materi ini, yaitu bab 4, iman kepada Rasul Allah, dengan topik makna iman kepada Rasul Allah. Kita awali dengan melihat surat Al-Ahzab, yaitu surat 33 ayat 38 sampai 39. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana 'alan nabi min kharajin fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladzina khala min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Artinya, tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah para nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Mereka takut kepada Allah dan tidak merasa takut pada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, ini Allah menggambarkan tentang itu sifat Nabi yang membawa syariat, yaitu mereka hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Siswa-siswi sekalian yang dirahmati Allah SWT, agar surat Al-Ahzab ayat 38 dan 39 ini Ananda tulis di buku tulis ayatnya dan artinya. Kemudian nanti kita adakan penilaian terhadap penulisan ayat ini. Baik, makna iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul itu memiliki arti meyakini dan mempercayai bahwa Allah SWT mengutus kepada tiap umat seorang dari kalangan mereka yang menyuruh untuk beribadah kepada Allah SWT. Umat Islam diwajibkan beriman kepada Rasul-Rasul karena termasuk di dalam rukun iman. Sebagaimana Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman." Maka Rasul menjawab, "Iman ialah engkau beriman kepada Allah,
pada malaikat, kitab, rasul-rasul, kiamat, dan takdir yang baik dan yang buruk, yang kita kenal dengan rukun iman. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 48, Allah berfirman juga bahwasanya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basira wa nazira. Dan tidak aku utus ya rasul-rasul termasuk Nabi Muhammad SAW ke dunia ini kecuali untuk memberikan kabar gembira, yaitu dengan surga dan pahala, dan juga kabar peringatan bagi yang ingkar dengan azab dan neraka. Manusia menerima risalah Islam diawali dari wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT kepada malaikat, ya, kemudian malaikat menyampaikan kepada rasul dan para nabi. Yang wahyu itu banyak cara disampaikan oleh malaikat, ada yang langsung, ada juga melalui isyarat, atau juga melalui mimpi. Nabi adalah manusia biasa. Nah, jadi ada beda antara nabi dan rasul. Nabi adalah manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah SWT, dan dia berkewajiban menyampaikan wahyu itu pada keluarganya, masyarakatnya. Tapi dia tidak membawa syariat baru. Dia melanjutkan syariat nabi-nabi terdahulu. Nah, ini semua atas izin Allah SWT. Kemudian jumlah nabi itu sebanyak 124.000 orang. Jadi nabi itu banyak jumlahnya. 124.000 orang. Setiap kaum, setiap waktu, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah SWT. Dia berkewajiban menyampaikan wahyu itu ke tengah masyarakatnya, tapi dia membawa syariat baru, ajaran baru yang memang disampaikan oleh Allah SWT agar dilanjutkan pada umat manusia, membawa syariat baru. Nah, beda Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi tidak membawa syariat baru tapi melanjutkan risalah yang sudah ada. Sedangkan Rasul dengan syariat yang baru sesuai dengan zamannya. Jumlah Rasul itu 313 orang. Sedangkan yang tercatat dalam Al-Quran dan juga wajib kita ketahui 25 orang saja. Nah, namun demikian para nabi dan rasul itu, ya, walaupun jumlahnya banyak, mereka itu ibarat bintang di langit yang semuanya bercahaya. Tidak ada membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Semua para nabi itu bercahaya dan semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi di antara bintang-bintang itu ada bintang yang terang, ya. Yang bintang yang terang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beda nabi dan rasul. Nah, seorang muslim wajib dia beriman kepada rasul. Nah, iman kepada rasul adalah salah satu rukun iman yang kita bicarakan tadi. Rukun iman itu ada 6. Salah satu rukun iman kita tidak percayai, maka gugur ya keimanan kita. Harus terangkai. Dia merupakan satu paket keimanan ini yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh kita cuma iman kepada Allah saja lalu tak beriman kepada Rasul. Begitu juga halnya, tidak boleh kita cuma beriman kepada Rasul saja kemudian tidak beriman kepada Allah. Nah,
Begitu juga dengan keimanan kepada Alkitab, kepada malaikat, kepada kiamat, dan juga kepada takdir yang merupakan ketentuan dari Allah SWT. Tidak dianggap ia sebagai muslim kecuali ia beriman kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan lainnya. Jadi dari sekian rasul itu kita mengimaninya. Ya. Nah, rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak membeda-bedakan antara nabi dan rasul itu. Karena memang mereka adalah orang pilihan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, nabi yang 25 tadi dirangkum dalam Al-Quran yang sudah kita ketahui, dan insyaallah pada tayangan berikutnya kita membicarakan tentang nama para rasul Allah. Siswa-siswi sekalian, mudah-mudahan dengan tayangan ini kalian mengetahui yaitu makna atau pengertian beriman kepada rasul dan juga beda antara nabi dan rasul. Kemudian akan meneguhkan juga keimanan kita bahwasanya kita memang harus beriman kepada rasul-rasul Allah tersebut karena dia dirangkum dalam rukun iman. Demikian, dukung channel dakwah dan pendidikan Mukhlis Dendros. Like, share, dan subscribe. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.